Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arina Agustini Rifai dalam pembelajaran matematika dengan tema garis dan sudut. Perhatikan gambar berikut. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Bagaimana hubungan antar tali jemuran dengan tiangnya? Dalam matematika, ilustrasi di bawah dapat digunakan dalam pembelajaran garis dan sudut. Tali jemuran diilustrasikan sebagai garis dan paku-paku kecil yang tertancap pada tiang diilustrasikan sebagai titik. Misalkan dua titik pada tiang berbeda adalah titik A dan titik B, dan ruas garis yang menghubungkan antar kedua titik tersebut adalah ruas garis AB. Maka ruas garis AB menjadikan dua titik, yaitu A dan B saling terhubung. Silakan perhatikan gambar. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, mari kita lihat kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Indikator pencapaiannya adalah menentukan hubungan antar titik garis dan bidang. Yang kedua, menentukan kedudukan dua garis, baik itu garis sejajar, berhimpit, berpotongan, dan bersilangan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan letak titik terhadap garis, 2. Menentukan letak titik terhadap bidang, 3. Menentukan letak garis terhadap bidang, 4. Menentukan kedudukan dua garis sejajar, 5. Menentukan kedudukan dua garis berhimpit, 6. Menentukan kedudukan dua garis bersilangan, 7. Menentukan kedudukan dua garis yang saling berpotongan. Oke? Jadi, urutan dari proses pembelajaran kita kali ini adalah 1. Pemberian materi, sekaligus akan diberikan contoh soalnya. Kemudian, 2. Pemberian tugas mandiri, 3. Penarikan kesimpulan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Saya akan memperkenalkan kalian dengan titik, garis, dan bidang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut. Oke, jadi untuk titik itu tidak memiliki ukuran, dinotasikan dengan noktah dan penggunaannya menggunakan huruf kapital. Garis adalah deretan titik-titik bisa tak terhingga jumlahnya yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah, dan bidang direpresentasikan oleh permukaan meja atau papan tulis. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Oke, kita lanjutkan dengan posisi atau letak titik terhadap garis. 1 titik terletak pada garis, 2 titik terletak di luar garis. Silakan perhatikan gambar yang ada di bawah. Untuk bagian kiri ini merupakan contoh dari titik yang terletak pada garis. Jadi di sini titiknya adalah titik A, kemudian garisnya adalah garis L, ini yang berwarna biru. Di sini terlihat bahwa titik A ini terletak tepat pada garis L. Sedangkan untuk gambar kedua ini kita lihat bahwa titik B dia berada di luar garis M. Jadi silakan diperhatikan dan tolong kalian harus bisa membedakan antara letak titik yang terdapat pada garis dan di luar garis. Oke, kita lanjutkan.
Posisi titik terhadap bidang. 1, titik terletak pada bidang. 2, titik terletak di luar bidang. Sebagai contoh, perhatikan gambar yang ada di bawah. Di sini sudah jelas bahwa di sini ada dua bidang berbeda. Yang pertama adalah bidang alfa dan bidang beta. Untuk bidang alfa ini terdapat titik C ya, titik C yang terletak di dalam bidang alfa. Sedangkan untuk beta ada titik tapi dia berada di luar bidang beta. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di posisi garis terhadap bidang. 1, garis terletak pada bidang. 2, garis tidak pada bidang. 3, garis menembus atau memotong bidang. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Sekarang kita masuk ke kedudukan dua garis. Yang pertama adalah dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak satu bidang dan tidak diperpanjang. Dan jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Seperti ini ya contohnya, garis G dan garis H. Jadi garis G dan garis H ini apabila dia ditambah panjangnya atau diperpanjang, dia tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh realnya adalah seperti bekas dari ban mobil ya, antara ban mobil yang kiri dan yang kanan. Sekalipun sejauh apapun mobil itu berjalan, maka jejak antara ban kiri dan ban kanan itu tidak akan pernah bertemu atau saling berpotongan. Nah, itu adalah ilustrasi dari dua garis sejajar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dua garis yang saling berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Sebagai contoh, lihat gambar di bawah. Di sini sudah jelas bahwa garis G dan garis L ini bertemu ya atau berpotongan di satu titik dan titiknya diberi nama titik P. Oke, untuk dua garis berhimpit. Dua garis berhimpit jika kedua garis mempunyai paling sedikit dua titik potong, misalnya jam dinding yang menunjukkan pukul 12, di mana jarum jamnya saling berhimpit. Silakan kalian perhatikan gambar bahwa ini ada dua jarum jam ya, jarum pendek dan jarum panjang. Kedua-duanya berada di posisi yang sama atau letaknya sama, koordinatnya sama. Jadi di sini kalau sepintas mereka terlihat seperti saling bertumpuk ya. Jadi kata lain dari berhimpit itu adalah bertumpuk. Nah, kalau misalkan garis jarumnya ini ukurannya sama panjangnya, maka kalau kita melihat dari atas maka hanya akan terlihat seperti satu garis saja, padahal dia ada seperti itu ya. Jadi kalau mau ingat-ingat apa itu berhimpit, berhimpit itu sama dengan saling bertumpuk seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada dua garis bersilangan. Oke, dua garis bersilangan ini pengertiannya. Jadi dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini ada balok, kemudian ada garis K di sisi bagian atas atau bidang atas, dan garis L pada bidang bawah. Ini sepintas kalau kita melihat dari atas, maka akan terlihat seperti garis yang berpotongan kalau dilihat dari atas. Antara garis K dan garis L ini, kalau kita lihat dari atas, dia seperti berpotongan. Tapi kalau kita lihat dari samping, dia sudah sangat jelas, dia tidak akan pernah berpotongan sekalipun dia diperpanjang. Karena mereka atau kedua garis ini terletak pada bidang
yang berbeda ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di evaluasi. Contohnya tadi kan sudah diberi semua. Jadi tolong kalian selesaikan soal-soal ini seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan tugasnya dikumpul, difoto, dan kirim ke Messenger atau WA pribadi saya. Jadi ini soalnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan posisi atau letak titik A dan B terhadap garis di atas. Jadi titik A terhadap garis G, kemudian titik B terhadap garis H, bagaimana posisinya, apakah dia berada di garis atau di luar garis ya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut ini, tentukan posisi atau letak semua titik di atas terhadap bidang alfa. Jadi kalian tentukan posisinya titik A terhadap bidang alfa itu bagaimana, apakah di luar atau di dalam bidang, kemudian titik B bagaimana, titik C, D, dan E. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penarikan kesimpulan. Dari uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Letak suatu titik terhadap garis, yaitu titik bisa berada di dalam garis atau bisa berada di luar garis. 2. Letak suatu titik terhadap bidang, yaitu titik bisa berada di dalam bidang dan bisa berada di luar bidang. 3. Letak suatu garis terhadap bidang, yaitu garis bisa berada di dalam bidang, bisa berada di luar bidang, dan garis bisa menembus atau memotong bidang itu sendiri. 4. Kedudukan dua garis dapat membentuk garis yang sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Ini nanti silakan tambahkan silangan. Oke? Sekian dulu materi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Apabila ada pertanyaan dan apabila ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, silakan masuk di kolom komentar atau bertanya melalui percakapan di grup, entah itu grup Messenger atau WA. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.